Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Hartini SP, SPD, MPD selaku Ketua Forum MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Forum MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Ibu Prima Anugrahini MPD, Guru SMP Negeri 2 Ciseeng, sekaligus narasumber praktik baik IKM yang akan menjadi pemateri hari ini tentang penggunaan teknik coaching dalam pembelajaran. Tak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP dari berbagai sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini 7 September 2023 kita dapat berkumpul bersama dalam pelatihan yang digelar oleh MGMP Forum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ya, kita sempat vakum sekitar 2 bulan. Hari ini kita mulai lagi pelatihan. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu perlu ketahui pelatihan kita akan dilaksanakan 1 bulan sekali via Zoom ini, via luring ini, via daring ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita segera mulai acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini mungkin diawali dengan yang namanya materi dari Ibu Prima Anugrahini MPD, Guru SMP Negeri 2 Ciseeng. Sekaligus beliau adalah narasumber praktik baik IKM. Kepada Bapak Ibu, saya harap di-mute ya mic-nya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari segera saja kita mulai acara kita. Kepada Ibu Prima Anugrahini MPD, selaku pemateri hari ini, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Bu Nanik. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Absen ya. Bu, Maaf, terpencet. Apakah suara saya terdengar? aplikasi digunakan apa hanya kali Terdengar, ini? Bu. Terdengar jelas. Masih digunakan suara yang lain. Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran. Terdengar Bu, terdengar. Oke, terdengar Bu Prima. Sebentar, saya mute yang lainnya. Oke, sudah Bu Prima. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hartini selaku Ketua Forum Komunitas FKMGMP Kabupaten Bogor. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Pengurus FKMGMP Kabupaten Bogor, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari Kabupaten Bogor yang siang hari ini masih bersemangat untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kompetensi diri ya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama berkumpul dalam forum FKMGMP yang difasilitasi alhamdulillah ya setiap bulannya oleh FKMGMP Kabupaten Bogor. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa berjumpa walaupun tatap maya ya, tapi tidak mengurangi esensi dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prima Anugrahini MPD. Saya adalah guru dari SMP Negeri 2 Ciseeng. Saya sekaligus narasumber berbagai praktik baik. Dan saya juga seorang guru penggerak angkatan 1. Kebetulan seperti itu. Di sini kita akan sharing aja Bapak Ibu ya. Di sini saya berbagi praktik baik bukan berarti saya lebih pintar atau lebih bisa daripada Bapak Ibu guru semua di sini, yang saya yakin Bapak Ibu guru hebat-hebat semua yang berkumpul di sini. Di sini saya akan tentang praktik baik yang pernah saya lakukan sebelumnya seperti itu. Kemudian untuk 2 hari ini Bapak Ibu sudah banyak belajar ya pastinya dari narasumber-narasumber yang lain. Dan untuk hari ini kita
pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu tentang implementasi coaching dalam pembelajaran. Seperti itu. Bu Nanik, mohon izin share screen ya. Siap, silakan Ibu Prima. Disable, Bu. Belum nampak ya. Bapak Ibu masih bersemangat, boleh open cam-nya dulu. Barangkali kita bisa berkenalan, kan nanti kalau ketemu di jalan, ini kok ditutup semua gitu. Sebentar, sebentar. Belum bisa, Bu Nani. Belum nampak ya Bu Prima ya? Atau bisa di-share ke saya? Kalau Bu Prima nggak bisa share screen? Mungkin harus dijadikan co-host dulu ya, primanya ya. Mau saya share ke Bu Nani Oh aja? ya, sebentar. Saya jadikan co-host. Lewat tadi itu tuh, nyebrang ke lapang. Nyebrang ke lapang. Oh iya, ada Bu Vera. Bu Vera, masih ingat sama saya. Oke Bu Prima, sudah ready. Maaf tadi Oke, lupa. thank you. Belum dijadikan co-host. Oke. Sudah tampak, Bapak Ibu? Oke, sudah tampak Bu. Oke. Sudah ya? Baik, salah satu materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran yang berpihak pada murid hari ini adalah tentang coaching. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu apa itu coaching dan juga sudah mengimplementasikannya di sekolahnya masing-masing. Jadi kita nanti saling berbagi. Jadi kita saling bersama-sama saling bercerita bagaimana penerapan coaching di sekolah masing-masing seperti itu. Nah, sebelumnya ini adalah sebuah gambar sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini salah satunya ditujukan agar sekolah-sekolah itu memiliki atau menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Apakah sekolah Bapak Ibu sudah menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Ada yang bisa menceritakan mungkin tentang kondisi sekolahnya sekarang, kita sambil sharing seperti itu. Mungkin Bu Eti boleh, yang terlihat nih, Bu Eti Setiawati. Silakan kepada Ibu Eti Setiawati untuk menceritakan kondisi sekolahnya. Apakah sudah aman, nyaman, dan menyenangkan? Masih di mute, Bu, masih di mute. Masih di mute, Bu, maaf. Nah, oke. Ya. Ya, enggak. Iya. Sekolah kami sudah cukup aman, Bu. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau untuk menyenangkannya mungkin masih masih agak kurang karena masih masih banyak kekurangan. Eh, walaupun mungkin kami sedikit demi sedikit melihat kondisi. Sepertinya Bu Eti kendala sinyal, Bu Prima. Mungkin bisa ke yang lainnya. Oke, boleh. Yang lainnya ada yang ingin menceritakan kondisi sekolahnya seperti apa di awal agar kita bisa mengetahui gitu langkah yang akan kita lakukan. Maira mungkin mau mencoba, Bu Maira. Yang terlihat di layar saya soalnya cuma Bu Maira. Silahkan Bu Maira mungkin mau menceritakan tentang kondisi sekolahnya. Apakah sudah aman, nyaman, dan menyenangkan? Wah,
Atau Bu Iskaryani ya, Bu Iskaryani. Halo Bu Iskaryani. Mungkin mau ceritakan tentang kondisi sekolahnya. Halo Bu Iskaryani. Iya, Ibu. Iya, mungkin mau menceritakan kondisi sekolahnya nih Bu. Apakah sudah aman, nyaman, dan menyenangkan? Alhamdulillah sih selama ini di sekolah sudah aman, nyaman, menyenangkan. Oke, luar Alhamdulillah. biasa. Ah. Luar biasa ya Bu ya. Berarti salah Buat satu senang aja, Bu. dibuat senang aja ya. Oke, Iya. baik. Dengan kondisi anak-anaknya seperti Apapun apa, Bu? anak-anaknya luar biasa, berbagai macam karakter sih emang, tapi alhamdulillah guru-gurunya menikmati semua karakter siswa yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah. Masih terdengar teriakan-teriakan nggak, Bu, dari Bapak Ibu guru mungkin kalau ada anak yang bandel atau ada anak yang dirasa kok itu melanggar aturan gitu. Masih terdengar nggak? Ada sih sedikit, cuman alhamdulillah sudah bisa teratasi sih, Bu. Alhamdulillah. Langsung Berarti biasanya memang eh, gurunya sudah langsung bisa menangani siswanya. Alhamdulillah. Berarti sudah menyenangkan ya, Bu ya. Baik. Ya, Eh, eh, dibuat senang gitu, Bu, Senang biar aja tetap ya. awet muda. Bu guru kan memang awet muda ya, karena Iya bergaul dengan juga, anak Bu. ABG terus ya. Oke, terima kasih banyak Bu Iskaryani. Baik, Sama-sama. Bapak Ibu di sekolah Bu Iskaryani ini alhamdulillah sekolahnya sudah aman, nyaman, dan menyenangkan. Tapi tentunya masih banyak ya sekolah yang eh, ada sesuatu hal gitu yang belum memenuhi gitu untuk misalkan dibilang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kadang di sekolah saya sendiri aja gitu. Kadang-kadang pagi-pagi itu masih terdengar teriakan kalau ada anak datang tuh harusnya pakai sepatu hitam misalkan aturannya, tapi pakai sepatu putih itu mesti ada saja yang udah darting duluan gitu kan ngelihat kondisi anak yang macem-macem kadang memang seperti ingin memancing gurunya gitu dengan berbagai macam emosinya gitu kan ya. Kemudian di kelas ada saja kadang kita sedang menjelaskan gitu kan ada saja satu dua orang anak yang eh, bikin suatu hal yang membuat kondisi kelas tidak efektif gitu-gitu kan. Seringkali hal tersebut terjadi terus kemudian yang tidak jauh adalah pembulian gitu kan yang simple aja kalau di kelas saya tuh anak-anak suka ngatain nama bapaknya. Nah, itu pasti sensi banget itu bocah. Bu, nama bapak saya dibawa-bawa Bu gitu kan. Kemudian juga ada anak yang terkucilkan, anak yang tidak mau bergaul. Nah, hal seperti itu sepertinya masih banyak sekali terjadi di setiap sekolah. Nah, melalui implementasi kurikulum Merdeka ini diharapkan setiap sekolah nanti menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan seperti itu. Nah, langkahnya seperti apa, solusinya seperti apa yang bisa kita lakukan nanti kita akan pelajari, akan berbagi bersama-sama gitu ya, hal-hal mudah yang bisa dijelaskan. Menghadapi era sosialisasi 4.0 yang sekarang udah bukan 4.0 lagi gitu kan. Manusia lebih memanfaatkan robot, semuanya modern berbasis teknologi karena kita menginginkan kehidupan yang nyaman, tadi ya yang aman, yang menyenangkan seperti itu kan. Akhirnya interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu seringkali sangat minim sekarang ya anak-anak sibuk dengan handphonenya, ibu-ibu sibuk dengan handphonenya. Bahkan kadang kita reunian semuanya megang handphone. Ketemu di MGMP semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Jadi teknologi ini memang menjadi suatu tantangan yang cukup besar untuk kita semua seperti itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada agar justru tidak menjadi momok atau tidak menjadi hal yang buruk ke depannya, terutama untuk murid-murid kita gitu. Untuk hubungannya dengan guru juga. Kadang sekarang di kelas anak bawa handphone karena kan pembelajaran boleh bawa handphone. Jadi anak sibuk main handphonenya sendiri, guru sibuk main sosmednya sendiri gitu kan. Sekarang alih-alih pengen curhat sama temennya, anak-anak lebih suka update status pun gurunya kan daripada curhat sama teman mending langsung update status aja gitu kan cerita sama kepala sekolah kira-kira
aku punya permasalahan ini, kayaknya udah langka gitu ya terjadi gitu. Ah, daripada curhat sama Capsek, mending update status aja gitu kan. Pas lagi ada permasalahan, update status, jadi seluruh dunia mengetahui gitu kan. Jadi terkadang hal tersebut tidak menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Ini adalah sebuah tantangan ya Bapak Ibu, tantangan besar gitu untuk kita gitu ke depannya harus seperti apa menghadapi hal seperti ini. Kalau kita semakin cuek dengan anak-anak kita gitu kan ya, kita lihat anak kita diem aja di pojokan, kita diamkan saja. Kita lihat murid kita mengalami perubahan sikap, kita diamkan saja. Kita lihat ada teman guru yang misalkan tadinya rajin, tiba-tiba hadirnya suka telat, kita diamkan saja gitu. Lama-lama sifat apatis itu akan menjauhkan kita dengan sesamanya gitu ya. Jadi di sekolah teh rasanya nggak akan menyenangkan lagi karena apa? Karena kita semua sibuk dengan dunia kita sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ini tantangannya. Kemudian bagaimana kita akan menghadapi hal ini? Sebelum kita masuk ke coaching, ini ada sebuah kasus ya, ada sebuah kasus di sini. Jika kita menemui seorang murid yang berprestasi, yang mengalami kesulitan jika harus mengerjakan tugas secara berkelompok. Ini sejujurnya kasus di kelas saya sendiri ya. Ada anak yang memang dia sangat bisa dibilang cerdas ya, nilainya selalu di atas 90, tapi dia tidak punya teman. Teman-teman di kelasnya tidak mau berkelompok dengan murid tersebut. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai seorang guru? Mangga, siapa yang ingin menanggapi? 3 orang mungkin ya, jadi biar kita bisa berbagi pemikiran gitu. Mangga, silahkan. Ada yang mau mencoba? Silahkan Bapak Ibu yang mau mencoba untuk menjawab bagaimana terhadap kasus yang dilontarkan oleh Bu Prima. Silahkan Pak Ahmad Supriyadi, teman di SMP 2 Ciawi ini. Silahkan Pak Ahmad Supriyadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nonik atas kesempatannya. Menanggapi kasus yang sedang apa ya namanya diperlihatkan atau kasus yang kita hadapi ketika misalkan ada seseorang murid yang ya boleh dikata introvert mungkin ya. Yang Ya, pertama, pastinya ya kita akan coba mencari tahu alasannya kenapa. Karena kan ada beberapa faktor Bu biasanya. Ketika anaknya pintar tapi agak sedikit introvert, biasanya orangnya seriusan tuh. Karena lingkungan sekitarnya misalkan buat anak pintar tersebut beranggapan buat dia waktu atau kesempatan belajar harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi ketika mereka bekerja kelompok, kadang ada juga anak yang menganggap kelamaan gitu Pak, lebih baik saya kerjakan sendiri. Nah biasanya itu salah satu permasalahannya. Terus permasalahan yang kedua ketika misalkan anak yang seperti itu biasanya anak yang dilatar belakangi oleh keluarga yang tanda petik tidak memperbolehkan anak untuk bergaul biasanya. Jadi anak rumahan lah boleh dikata. Nah kalau kita juga pernah, saya secara pribadi pernah menghadapi masalah seperti itu. Eh, yang pertama pasti dicari tahu dulu akal masalahnya, kemudian solusinya ya salah satunya ketika misalkan anak yang punya kemampuan di atas rata-rata akan saya coba pertemukan dulu sebagai rangsangan yang pertama dengan anak-anak yang kemampuan sama punya kemampuan di atas rata-rata gitu biar orang yang seriusan yang menganggap time is money gitulah mereka bertemu dulu nanti lama-lama ketika mereka sudah terbiasa bersosialisasi ya mungkin bisa apa di mix dengan peserta didik yang lain mungkin itu sedikit menanggapi. oke, Assalamualaikum baik. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Pak Ahmad Supriyadi. Bapak Ibu bisa kalau di Zoom bisa berikan ini nggak ya? Bisa berikan applause atau bisa berikan jempolnya untuk Pak Ahmad Supriyadi. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu untuk memberikan reactionnya Gimana ya, di Kak? emoticon itu smile di situ ada emoticon di bagian bawah reaction.
Baik, yang lainnya boleh dicoba. Silahkan siapa yang ingin memberikan pendapatnya selain Pak Ahmad. Kepada Bapak Ibu yang mau berpendapat terhadap studi kasus dari Bu Prima, saya persilahkan bagaimana jikalau ada murid yang berprestasi tapi dia mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Luar biasa Pak Ahmad Supriyadi atas pendapatnya. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu yang lain? Saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Bu Nunung mau mencoba? Nanti kita nanti. Boleh Bu. Silakan Bu Purnamasari. Purnamasari, Ibu. Halo Mbak Prima. Halo. Ya Allah, hebat ya. Biasanya kalau saya, kan karena saya guru IPS ya, kalau IPS itu maksudnya biasanya itu bilang gitu ya sama anak, dideketin gitu, di apa namanya, dipanggil, ditanya ya alasannya kenapa, terus dijelaskan bahwa manusia yang sukses itu bukan, kita itu pertama kita dalam makhluk sosial yang butuh orang lain gitu ya. Kalian diberi kesempatan untuk bekerja, Mbak. Sudah mulai Ya, lagi. Silakan. ya. Jadi kita kan kalau yang dari dulu ya, belajar learn to be, learn to know, learn to itu ya, bisa pokoknya terakhir itu bisa bekerja sama dengan orang lain gitu ya, karena ya sukses itu kita saling terkait gitu. Jadi kalau misalnya anak tersebut yang udah nih ya, kan dia udah memiliki kemampuan lebih, itu dia pinter, tapi dia nggak mau bekerja sama dengan kelompok, bekerja sama dengan temannya, mungkin dia punya alasan, mungkin males gitu segala macam, padahal justru di situ kita gali bahwa dia itu akan lebih berarti kalau dia bisa berbagi ilmunya dengan teman kelompoknya, seperti itu. Mungkin juga dengan kerja kelompok tersebut, kalau kita bilangnya kerkom ya, dia bisa lebih apa ya, lebih bertanggung jawab, dan dia lebih nyaman lah, pokoknya ibaratnya kita tuh sehebat apapun kita tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu, intinya seperti itu. Walaupun kita sepintar apapun, kehidupan kita itu akan lebih berarti kalau kita bersama-sama gitu. Terus tambahin lagi tuh, kita sholat juga jamaah kan bagus gitu, pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama itu hasilnya akan lebih baik. Makanya kita kan ada gotong royong dan sebagainya gitu, jadi seperti itu. Jadi di pendekatan aja ke anaknya, ke siswa tersebut gitu, kasih penjelasan, terus diajak mereka untuk bisa ya bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Purnamasari. Mangga Bapak Ibu bisa diberikan applause-nya dan jempolnya untuk Ibu Purnamasari. Baik, ini ada Pak Usman. Pak Usman ingin mencoba memberikan pendapatnya. Pak Usman, raise hand. Mangga silahkan Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya off kamera karena sinyalnya kurang bagus di Cigombong. Mangga, nggak apa-apa. Mohon maaf. Baik, kalau untuk menanggapi kasus seperti ini, kami di sekolah sudah menerapkan asesmen diagnosis. Jadi kami sudah bisa memilah-milah kemampuan siswa, karakter siswa dan lain-lain. Dan alhamdulillah di sekolah kami juga sudah melaksanakan bela negara atau MPLS yang mengkampanyekan tentang kebinekaan, terus gotong royong dan lain-lain, dan membuat peraturan yang sangat ketat untuk para peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Usman. Boleh Bapak Ibu diberikan applause-nya untuk Pak Usman. Tadi Bu Purnama tadi lupa ya. Kalian Bu double untuk Bu Purnama dan untuk Pak Usman. Dan tadi juga untuk Pak Ahmad. Terima kasih banyak untuk pendapatnya dari 3 orang rekan guru kita ya, yang luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Di sini kasusnya adalah jika Anda menemui seorang murid berprestasi yang mengalami kesulitan jika harus mengerjakan tugas secara berkelompok.
Tetapi di sini bukan dia yang tidak mau berkelompok, tapi justru teman-teman di kelasnya tidak mau berkelompok dengan murid tersebut gitu ya. Baik, tadi luar biasa sekali. Salah ya berarti ya. Kirain dianya. Kalau kebenaran di saya ada, tapi anaknya itu gitu yang dia yang bermasalah, maksudnya dia yang pintar itu Dia yang yang nggak mau ya Bu ya, dia yang nggak mau Nah, gabung ya sama kalau ini temannya ya. kasusnya ini ya teman-temannya nggak mau kelompok sama dia ya, mungkin minder temannya kali ya Bu Prima ya. Iya, jadi setiap mau berkelompok tuh teman-temannya pada nggak mau sama dia. Nggak mau gitu. Bahkan kalau sudah sekelompok kadang-kadang ada yang kabur. Bu, saya mau pindah ke kelompok lain. Segitunya. Padahal teman itu pinter ya, anak itu pinter gitu. Cuman memang ya awalnya memang tadi benar yang Bu Purnama jelaskan tadi kalau dia memang jarang bergaul gitu. Seperti kata Pak Ahmad tadi juga memang anaknya introvert mungkin ya. Nah, bagaimana langkahnya tadi kan pendapat dari Bapak Ibu guru luar biasa, kita memanggil anak tersebut ya sudah Assalamualaikum. kita lakukan. Assalamualaikum, Abdullah Bu. Abdullah, Waalaikumsalam. mangga. Silakan Pak Silakan Abdullah. Pak Abdullah. Iya, Alhamdulillah Ibu. Ya kadang-kadang sama Bu kasusnya, karena ini anak kadang-kadang itu yang merasa lebih, yang lain kelompok itu nggak suka, mungkin dia ada kelebihan dirinya muncul, karena anak-anak kadang-kadang keluar dari kinestetik itu ya, mungkin audio visualnya. Tapi pernah kejadian di sekolah kami ya seperti itu, cuman kelompok itu saya panggil semua. Saya manggil semua, lalu saya ajak dengan bahasa yang kemarin Ibu Elni apa ini ya, saya bawa ke namanya Piones, acara-acara untuk membayangkan dirinya. Coba kamu sekian nyontoh dari 10 detik atau 20 detik, kamu ayo kumpul semua, kelompok ini kumpul. Karena apa Anda tidak satu bahasa, satu ini kan aliran darah, pegang tangannya semua. Saya pegang Bu, semua anak-anak megang tangan. Bahkan satu kelas Bu saya ajak semuanya tangannya pegangan, saling gandengan. Nah, saya bawa ke sana Bu, akhirnya mereka diam sejenak, mengukur dirinya. Ternyata mereka ketemu titik temu. Pak, oh iya Pak, aliran darah saya ngalir Pak, merasa darah saya mengalir Pak. Berarti kita tidak boleh memisahkan. Terakhir aja nih, saya masuk. Oke, silahkan Pak Abdullah dilanjutkan. Silakan kepada Pak Abdullah untuk dilanjutkan atau terkendala sinyalnya ini Bu ya. Atau kurang rasa mindernya nggak ada Ibu, akhirnya saya bawa dengan acara yang kemarin yang Ibu saya itu kita bawa, jangan ngomong dalam sekian detik, kalau bisa jangan nafas dulu, apa yang kamu lakukan terhadap diri kamu, yang kamu rasakan apa. Muncul Bu, oh iya Pak, aliran darah kami ini terasa mengalir ke darah teman saya Pak, semua satu kelas seperti itu Bu. Akhirnya mereka kompak Bu, nggak ada yang memisahkan diri. Itu dengan cara saya seperti itu Bu, kayak realisasi itu Bu, itu yang kami lakukan. Baik. Ada memisahkan diri si A dengan si B, merasa dirinya itu aliran darah itu ngalir, semua pegangan tangan kayak pramuka itu loh Bu. Ya bergandengan tangan ya Pak ya, bareng-bareng gitu. Setelah bergandengan tangan, mereka coba bayang apa yang kamu lakukan, jangan bernafas sejenak, refleksi diri. Ya itu yang dikatakan Bu. Akhirnya semua minta maaf. Itu lucu sekali, anak-anak seperti itu. Buat tantangan buat guru kita, harus apa itu, understanding mana anak-anak. Karena intinya kita kan sekarang ini berfokus membela pembelajaran buat anak-anak semua, nggak ada lagi. Memang guru harus sabar. Sekarang ini tidak ada bahasa kasar sama anak, nggak ada. Yang berpositif thinking sama anak-anak. Bahkan kalau bisa, kamu nggak boleh itu nggak boleh juga Bu, negatif itu namanya. Ya itu masukan saya Bu, kita ambil positifnya sama anak kita. Oke, terima kasih Bu, mohon maaf kalau salah refleksi saya. Sama-sama Bapak, luar biasa sekali Pak Abdullah. Praktek baiknya berarti itu sudah menjadi salah satu praktek baik ya. Boleh berikan aplaus untuk Pak Abdullah, Bapak Ibu semua. Ya, luar biasa Pak Abdullah ya, Ya, atas langsung sharingnya. praktek kemarin habis
ikut mindfulness ya, langsung bisa Ya, dipraktekkan benar ke Bu. Itu anak bagus sekali didiknya. itu Bu. Bagus sekali itu Bu. Dan alhamdulillah ya langsung berasa Bau ini reaksinya ya. benar ada. Ya Bu Nino ya, Bu Nino ada yang ingin disampaikan? Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita lanjutkan. Terima kasih banyak pendapat dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tidak ada yang salah kan pendapat ya. Dan semua itu memang sudah kita lakukan biasanya di sekolah pada saat kita melihat anak didik kita ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pasti sebagian besar Bapak Ibu guru akan memanggil kan, akan dipanggil anaknya, akan dibawa ke ruangannya, entah perseorangan, entah per kelompok, entah langsung satu kelas gitu kan, bersama-sama kita berikan sesuatu hal gitu, udah sesuatu hal yang sudah sangat biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Nah, dalam kasus ini pula, sebagian besar Bapak Ibu sudah melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan selama ini. Terima kasih banyak. Nah, nanti kita akan cari tahu sebaiknya seperti apa sih kita menyelesaikan kasus seperti ini. Tentunya dengan pendekatan coaching. Seperti apa nanti? Mari kita lanjutkan. Baik, sebelum saya masuk ke dalam coaching, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu semua di sini, sejauh mana Bapak Ibu memahami konsep coaching di sekolah. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang coaching? Boleh ini ada linknya, ini link Jamboard ya, bisa di-share ke Bapak Ibu pakai handphone atau pakai laptop? Saya share Bu Nanik ya, Bu Nanik ya. Siap, Ibu. Enggak boleh minta tolong di-sharekan. Enggak, Bapak Ibu bisa langsung ditulis di Jamboardnya seberapa jauh Bapak Ibu mengetahui tentang konsep coaching. Selama ini mungkin sudah banyak mendengar coaching gitu kan. Nah, apa sih coaching? Ya, apalagi coaching dalam pembelajaran seperti itu. Dan bagaimana kita nanti akan mempraktekkan coaching dalam pembelajaran. Oke, bisa langsung diklik nih di pojokannya ya, di sticky note aja, di sticky note aja. Setaunya dulu aja, apa sih coaching itu? Silakan Bapak Ibu diklik linknya, sudah saya share linknya di chat grup WA dan di chat grup Zoom. Bagaimana, seberapa jauh Bapak Ibu pengetahuannya tentang coaching? Bapak Ibu bisa klik sticky note di pojokan sini nih untuk ngetiknya. Kan nih contohnya nih. Yang ngambil tadi si Ayu, terus gue bilang Jadi, handphone siapa? Jadi nah, seperti itu ya. Mangga, silahkan. Ayo, Bapak Ibu, saling berbagi pengetahuannya. Coaching untuk menggali kemampuan atau kompetensi seseorang. Oke, silahkan. Ini ada lagi. Menuntun coach untuk menemukan ide atau potensi yang ada dalam dirinya untuk mengatasi masalahnya. Ini luar biasa, Bapak Ibu sudah paham ya tentang coaching. Silahkan yang lainnya ditunggu pendapatnya.
Pencet sticky note ini aja, Pak, yang di pojokan nih, pencet sekali aja, nanti bisa diketik di situ. Pak Bu ya. Coaching adalah suatu proses di mana seseorang dibantu atau didampingi seseorang dalam mencapai tujuan. Iya, resepnya Bapak Ibunya sudah pintar-pintar. Tinggal ini ya kita ya, saling saling sharing sebenarnya mah. Kalau materi mah bisa dipelajari sendiri sebetulnya, sudah banyak sekali di internet. Mangga, silahkan. Oke, ini ada warna ungu. Coaching bertujuan untuk siswa dapat memecahkan masalah, menumbuhkan semangat, membangun komunikasi, membantu aktivasi kinerja siswa. Luar biasa. Kalau yang pakai handphone, mungkin agak susah ya kalau di handphonenya belum diinstal Jamboard ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu setahunya aja, ini kan baru pengen tahu, oh tahunya coaching itu apa gitu. Nggak harus benar ya, nggak apa-apa. Ini kita baru ingin mencari tahu sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang coaching. Ibu, diisi sticky note-nya. Seberapa jauh pengalaman Bapak Ibu tentang coaching? Masih kami tunggu pendapat Bapak Ibu. Oke, sudah ada beberapa nih. Oke, kita tunggu 2 lagi ya. Nanti kalau sudah masuk nih ada lagi. Coaching adalah bentuk pembimbingan kepada siswa. Ya. Proses cara untuk mengembangkan diri. Oke. Coaching adalah mengarahkan, membimbing siswa agar dapat menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ini dari Pak Usman. Coaching bertujuan untuk agar siswa dapat memecahkan masalah, menumbuhkan semangat, dan membangun komunikasi. Sama ya tadi ya, membantu aktivitas. Oh, dikecilin Pak Usman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi yang masih ingin memberikan pendapatnya tentang seberapa tahu Bapak Ibu tentang coaching? Sudah cukup? Oke. Dari pendapat yang ada, ini saya bacakan ya beberapa pendapat yang ada. Seberapa tahu Bapak Ibu tentang coaching? Di sini ada pendapat coaching untuk menggali kemampuan atau kompetensi siswa. Oke. Kemudian menuntun coaching untuk menemukan ide atau potensi yang ada dalam dirinya untuk mengatasi masalahnya. Kemudian ada lagi membimbing siswa, mengarahkan, membimbing, sama membimbing. Oke, jadi kebanyakan membimbing ya. Berarti pengetahuan utama tentang coaching dari Bapak Ibu guru semua di sini adalah sebagian besar sudah memahami bahwa coaching itu membimbing siswa ya untuk mengembangkan dirinya, menemukan potensinya. Oke, ini adalah pendapat dari Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak pendapatnya untuk Bapak Ibu semua. Ini masih ada lagi yang baru menulis. Coaching di sekolah adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pengajar terus berkembang, mengikuti praktik terbaik dalam pendidikan, dan memberikan pengalaman ya. Pengalaman, oke. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah memberikan pendapatnya, yang sudah memaparkan informasi yang diketahui tentang apa itu coaching. Masih ada kayaknya memang ngekliknya rada lama ya. Yang terakhir, coaching untuk menggali dan mendampingi seseorang dalam hal ini peserta didik dalam memahami suatu hal. Oke,
Jadi sebagian besar di sini Bapak Ibu sudah memahami bahwa coaching itu membimbing ya, membimbing peserta didik untuk menggali potensinya, untuk mengembangkan dirinya. Nah, tinggal kita nanti cari tahu bagaimana sih caranya gitu kan ya, bagaimana caranya kita mengcoaching peserta didik. Baik, terima kasih banyak atas pendapatnya Bapak Ibu guru semuanya. Kita kembali ke slide ya. Nah, apa itu coaching? Ini bukan menurut saya, tapi menurut Grant di tahun 1999, bahwa coaching itu adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelaan diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ini kalau menurut Grant. Kemudian kalau menurut Whitmore di tahun 2003 ada pendapat baru, yaitu coaching itu adalah kunci pembuka potensi seseorang. Tadi ya Bapak Ibu banyak yang sudah menyebutkan potensi ya, mengembangkan potensi. Memang benar dia adalah membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Jadi poinnya di situ ya. Jadi kita dalam coaching, kita itu bukan mengajari, tapi kita hanya membimbing, kita membantu seseorang untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, lebih dari situ. Jadi tidak hanya murid, tidak hanya anak-anak murid kita, tapi guru, sesama rekan guru kita bisa coaching mereka gitu, kalau kita bisa tahu tekniknya gitu. Jadi pada saat kita melihat sekeliling kita merasa itu adalah hal yang apa sih gitu kan, terjadi apa sih gitu. Nah, kita saat melihat sesuatu yang kok kayaknya beda ya nih orang, kita sudah bisa melakukan yang namanya coaching. Di mana dalam coaching kita tidak mengajari ya Bapak Ibu. Kayak tadi dalam studi kasus tadi kan masih banyak yang berpendapat kita harus bilang sama anak-anak bahwa sendirian itu nggak boleh gitu kan. Eh, Lebih baik kita bersama-sama kan suka begitu ya. Memang suka begitu, saya sendiri juga suka begitu gitu dulunya gitu sebelum kita mempelajari coaching. Nah, setelah kita mempelajari coaching bahwa peran kita sebagai guru itu hanya membimbing, memfasilitasi anak-anak kita biar mereka menemukan sendiri solusinya. Kuncinya adalah sabar. Benar sekali tadi kata Pak Abdullah tadi ya, sabar. Memang sebagai seorang guru kita harus banyak bersabar. Jangan buru-buru ngasih tahu gitu. Jadi kalau misalkan nak kamu kenapa sih gitu kan? Nanti kalau udah gini, kita duluan gini. Kamu kok diam aja di pojokan? Kamu nggak mau ya main sama teman-teman kamu ya gitu? Oh merasa pintar ya? Nanti jatuhnya kita jadi judgement ya, kita judgement, kita menghakimi gitu kan. Sedangkan di sekolah yang menyenangkan itu kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh membuli. Maksudnya udah ke bullying nanti ya. Jadi secara tidak sadar seringkali kita menghakimi murid-murid kita gitu kan. Kalau ada anak yang datang telat gitu kan, kita langsung bilang, hei kamu males ya, kok males banget sih jadi bocah gitu, datang telat terus, siapa yang suka begitu gitu, nggak usah tunjuk tangan ya. Kemudian kalau misalkan ada anak yang nggak ngerjain PR, kita eh, suka ngomel juga, udah dikasih PR nggak mau dikerjain, gimana sih? Jadi bocah tuh menjadi apa gitu ya, segala macam ucapan-ucapan kita yang tidak kita sadari bahwa kita sudah kita sudah menghakimi anak-anak kita itu berarti kita sudah melakukan ini ya secara verbal, tapi kita nggak sadar. Nah, di dalam coaching ini kita diminta mendampingi anak-anak saat kita melihat ada sesuatu yang kita rasa tidak sesuai gitu kan, kita jangan buru-buru ngomel dulu gitu, jangan buru-buru ngomel dulu. Nah, bagaimana nanti langkah-langkahnya kita bisa lihat selanjutnya. Nih, kalau yang Bapak Ibu lakukan tadi, pembimbingan tadi, ngasih tahu itu juga boleh, boleh saja dilaksanakan gitu. Tapi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, memang yang disarankan gitu ya dalam kurikulum Merdeka ini adalah coaching. Mari kita
telaah lebih lanjut. Coaching, coaching di sini adalah menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Di sini seperti yang dijelaskan tadi bahwa coach itu eh, tidak boleh mengintervensi ya. Coach hanya sebagai pendengar aktif. Jadi kalau misalkan kita tanya, kamu kenapa sendirian aja gitu. Kita dengarkan dulu cerita dia. Jadi jangan, oh kenapa, baru kita nanti masuk lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya. Jadi nggak langsung, kamu kenapa diem sendiri aja gitu. Jangan sendiri aja, nanti kamu nggak bisa ini loh, nanti suka begitu kan ya Bapak Ibu ya. Kalau udah ketemu anak teh bawaan ibu-ibu dan bapak-bapak guru mah pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet ngasih tahu kamu jangan begini, kamu jangan begitu gitu. Sabar aja dulu biar anak-anak kita beri waktu mereka untuk berpikir sejenak gitu tentang kondisi diri mereka. Kemudian mentoring mungkin yang seringkali Bapak Ibu lakukan ini adalah mentoring ataupun konseling di mana membagikan pengetahuan, keterampilan atau pengalamannya. Untuk mentoring ini membantu menti mengembangkan dirinya dan langsung memberikan tips-tipsnya misalkan kayak besok berarti kamu langsung ini ya gitu. Nah, kita yang ngasih tahu gitu kan. Nah, itu kita melakukan mentoring berarti kita belum melakukan coaching. Kemudian kemudian konseling, Bapak Ibu guru BK yang seringkali melakukan konseling, ataupun Bapak Ibu yang bertugas sebagai wali kelas, sepertinya banyak ya sebagai wali kelas, biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis, fokus pada pembenahan masa lalu dan kadang melibatkan terapi, pendekatan remedial, dan bisa saja langsung memberikan solusi, misalkan. Ya sama sih ya tadi, misalkan nanya, kamu kenapa suka bangun kesiangan? Jadi besok kamu harus pasang alarm. Jadi besok kamu tidak boleh kesiangan lagi ya, gitu kan suka begitu ya kita ya. Nah itu jangan dilakukan ya Bapak Ibu dalam metode coaching itu tidak dibenarkan gitu dalam kurikulum Merdeka. Kita beri ruang anak-anak kita untuk berpikir dan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Fasilitasi ini kita membantu memudahkan kelompok dalam mengidentifikasi. Jadi kalau fasilitasi itu kita hanya sebagai fasilitator. Misalkan nih ada seorang fasilitator dalam MGMP kayak gini kan. Jadi memfasilitasi, menyelenggarakan untuk memecahkan masalah. Misalkan kayak Bu Hartini bisa dibilang sebagai fasilitator di FKMGMP. Jadi beliau memfasilitasi kita untuk bertemu, memecahkan permasalahan mungkin tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian nanti digunakan untuk meningkatkan efektivitas kelompok itu, yaitu efektivitas kita guru-guru yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian yang terakhir adalah training. Training itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan training. Itu yang sering sekali dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua di sini ya. Jadi bedakan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Kadang ngerasa sama aja Bu gitu kan ya. Sama aja Bu, intinya kita panggil-panggil anak juga gitu kan. Cuman berbeda ya, nanti insya Allah akan berbeda rasanya saat Bapak Ibu mempraktekkan dan anak-anak menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Insya Allah coba nanti dipraktekkan hasilnya akan berbeda gitu. Karena dari pengalaman saya sendiri beberapa kali melaksanakan coaching gitu. Ada tanggung jawab dari murid-murid kita saat mereka sendiri yang menentukan langkah-langkah apa selanjutnya yang harus mereka lakukan. Oke, nanti kita praktek ya, nanti kita praktek coaching setelah ini. Oke. Nah, mengapa harus coaching gitu kan? Pasti ada pertanyaan seperti itu dari Bapak Ibu. Kenapa nggak mentoring aja? Kenapa nggak konseling aja gitu? Kenapa harus coaching gitu kan? Seperti kita telah tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak ya untuk memperbaiki lakunya, untuk memperoleh kebahagiaannya gitu. Dan di sini kita guru sebagai seorang coach, kitalah yang kita menuntun anak untuk dengan segala kekuatan kodratnya. Jadi Bapak Ibu guru dikembalikan lagi dirinya sendiri bahwa seorang guru itu menuntun dan membimbing. Jadi kita tidak boleh
mengintervensi, kita tidak boleh kayak ya kamu harus nurut dong sama aku gitu kan, aku gurunya gitu kan, kadang kayak gitu kan. Ya bu gurunya tuh pasti udah lebih bisa semuanya, wah kamu harus gini, harus gini, harus gini, kamu harus gitu. Yang seperti itu, pendekatan-pendekatan seperti itu bisa ditinggalkan karena dalam implementasi kurikulum Merdeka, di mana kita harus berpihak pada murid, bahwa kita harus menghamba pada murid gitu kan ya, bahwa murid itu anak itu kodratnya untuk tumbuh dan memperbaiki lakunya untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Jadi kita sebagai seorang guru hanya menuntun dan membimbing agar anak tersebut bisa memperoleh hal yang lebih baik lagi nanti dalam hidupnya gitu. Jadi kita tidak boleh mengintervensi, menjudgment, eh, terus kayak nyuruh-nyuruh gitu kan ya. Itu tidak diperbolehkan sekarang. Nah, kemudian lewat apa? Lewat coaching inilah caranya dengan memberikan tuntunan. Nah, memberikan tuntunannya dengan sistem AMONG namanya. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah ikut guru penggerak sudah hafal ya dengan AMONG. Itu dalam konsep Ki Hajar Dewantara ada Tutwuri Handayani, Engarso Sung Tulodo, Eng Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Nah, di sini dalam Tutwuri Handayani ini menuntun kemerdekaan belajar murid ya. Jadi eh, kita mengikuti gitu ya, mengikuti di belakang gitu akan lakunya murid itu seperti apa dan menuntunnya, membimbingnya untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Dan sehingga melalui coaching ini kita bisa menyelesaikan tujuannya tadi, tujuan di awal tadi, menumbuhkan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu bisa tercapai. Jadi diharapkan melalui coaching ini kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan tadi yang menurut Ki Hajar Dewantara. Karena sekarang kayaknya semua kiblatnya balik lagi ya, balik lagi ke Ki Hajar Dewantara, ke taman siswa lagi, itu lebih ditanamkan lagi seperti itu. Oke, kemudian kita sedikit menyimak tentang paradigma berpikir AMONG. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar yang tadi saya jelaskan, ada Engarso Songtulado, Eng Matio Mangunkarso, Tukuri Handayani. Jadi itu akan jadi semangat kita ya dalam berkomunikasi. Jadi kenapa ini ditekankan? Ini menjawab tantangan tadi ya, Society 5.0 tadi, di mana semua orang asik dengan dirinya masing-masing, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, cuek gitu kan ya. Maka dengan Among ini untuk menciptakan komunikasi antara guru dan murid yang lebih sama ya, selaras. Jadi kita harus selalu mengapresiasi pendapat anak. Kalau misalkan ada yang salah, berarti kita tuntun, kita bimbing, tapi kita tidak boleh justifikasi. Kita harus mendudukan diri kita sama gitu kan. Kalau ke anak-anak juga, kalau misalkan nih kita kepoin mereka gitu kan ya, lagi pada ngapain sih gitu, itu mereka akan welcome sama kita gitu kan. Mereka iya bu, gini 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 gini, mereka akan welcome dan itu akan lebih mudah kita masuk ke dunianya mereka daripada kita bilang kamu pacaran gitu. Nggak boleh anak SMP tuh gitu. Anak SMP tuh nggak boleh pacaran itu udah besok lagi dia lihat kita langsung alergi, udah dipastikan Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat anak murid kita tahu dia pacaran gitu, kita kepoin, ayo pacarnya siapa sih gitu, kenapa sih kamu suka sama dia gitu kan. Nanti dia akan lebih terbuka sama kita dan kita bisa masuk ke dalam kalau pacaran itu boleh nggak sih gitu, pacarannya kamu gimana gitu-gitu. Jadi anak-anak nanti akan lebih open sama kita daripada kita bertindak sebagai orang tua kan, nggak boleh pacaran tuh gini, nah udah besok mereka kabur biasanya seperti itu. Kemudian emansipatif, yaitu merefleksikan kebebasan melalui kesepakatan. Jadi ada kesepakatan ya antara coach dan coachee, kemudian kasih dan persaudaraan di sini. Jadi di sini kita harus penuh kasih sayang kepada murid kita ya, Bapak Ibu ya. Seperti tadi kan Pak Abdullah
seperti Pak Abdullah paparkan tadi kan, sekarang nggak boleh kita marah-marah sama murid kita, semuanya harus serba positif. Benar sekali itu ya, luar biasa. Kita harus eh, ya harus selalu baik gitu ya. Gimana sih? Nggak boleh marah-marah, nggak boleh kasar. Harus selalu memberikan masukan-masukan yang positif kepada murid-murid kita dengan penuh kasih dan persaudaraan, di mana dalam ruang perjumpaan pribadi. Sehingga anak tuh percaya, kalau anak sudah percaya sama kita, itu biasanya tuh dia akan sangat terbuka gitu. Bahkan kita belum nanya, dia akan datang sendiri dan dia akan cerita, Bu, saya mau curhat dong, Bu. Itu, Pak, saya mau curhat. Tadi di rumah mama saya gini 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 gini, masa mama sama papa saya gini gini gini, tuh kita nggak harus nanya, dia akan cerita sendiri Bapak Ibu. Kalau menurut pengalaman saya ya, biasanya dia cerita, Bu, saya kan lagi ngambek nih sama si A, dia kan apa kepo, emang dia kan lagi godain pacar saya, Bu, gitu. Sampai hal seperti itu aja diceritakan gitu, saking dia percayanya sama kita gitu kan. Eh, dan kita nanggepinnya ya, ngapain anak kecil pacar-pacaran. Nanti dia nggak cerita lagi, pasti kita eh, emang pacar kamu gimana sama dia gitu-gitu. Dia nanti cerita panjang dan kita bisa masuk gitu dalam kehidupan mereka seperti itu. Ini adalah sedikit tentang teorinya. Nanti kita lihat videonya sebentar. Nah, bagaimana melakukan coaching? Bagaimana melakukan coaching? Yang pertama kita harus hadir. Kita harus hadir, kehadiran penuh, presence. Jadi kalau kita hadir, kita melihat matanya. Kalau dia berbicara, kita jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Kita fokus. Terus kalau dia bicara, kita iya, iya, oh gitu-gitu ya. Jadi kayak, jadi gimana gitu. Jadi kita menanggapi ya, menanggapi. Kita diam tapi kita nggak kelihatan bengong gitu Bapak Ibu ya. Jadi kayak oh iya gitu, kita antusias gitu dengan apa yang dia ceritakan. Kemudian mendengarkan aktif, kita harus fokus dia bagaimana ceritanya seperti itu kan. Jadi kita tidak terkesan formalitas aja gitu. Jadi dia tuh cerita tuh ngerasa, oh dia didengarkan gitu. Pada saat dia ngerasa dia didengarkan, dia akan banyak bercerita. Kemudian kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berikutnya, nah tadi mendengar aktif tadi ya, membangun membangun mendengar aktif itu seperti apa gitu kan ya. Karena sekarang kan banyak orang yang ingin didengarkan, tapi tidak banyak orang yang mampu mendengar, mendengar dengan rasa gitu ya. Yang pertama R, retrieve, yaitu perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kuncinya. Kemudian ask, tanya, ya, ajukan pertanyaan mendalam, apresiasi dulu. Boleh. Jadi ini berputar aja Ibu, Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu terpaku. Terus kita rangkum dikit-dikit gitu. Jadi kayak oh gitu. Jadi kamu tadi ke sini karena kamu lagi ngambek sama pacar kamu. Jadi kamu karena lagi berantem sama pacar kamu jadi malas belajar. Bener gitu. Nah, gitu. Itu kayak jadi kita menyimak gitu apa yang dia ceritakan dan kita mengapresiasi dengan tadi eh, kontak mata deh. Jadi gitu. Jadi kamu nggak suka kalau pacar kamu deket-deket sama temen kamu gitu kan. Nanti dia akan cerita banyak gitu. Itu salah satu caranya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya, alurnya? Alur dalam coaching itu dinamakan tirta ya. Alur percakapan dalam coaching itu melalui tirta. Yang pertama T, tentukan tujuan, tujuannya, kemudian identifikasi, kita gali. Jadi setelah murid itu tahu apa tujuan dari pembicaraan, kita identifikasi. Oh, apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu seperti itu? Oh, jadi benar seperti itu, gitu-gitu ya. Kemudian rencana, kita minta dia. Jadi ke depan rencana kamu seperti apa gitu. Jadi bukan kita yang mendikte dia. Nanti kamu harus begini, 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 begini gitu. Jangan, tapi kita yang nanya ke dia, setelah ini rencana kamu mau gimana gitu, mau seperti apa gitu kan. Kemudian tanggung jawab, kita tanya komitmen kamu seperti apa dalam menjalankan rencana kamu ini. Jangan sampai ini hanya sebatas rencana tanpa aksi nyata, tidak ada tanggung jawab. Jadi nanti ya udah habis coaching udah aja gitu ya, tidak, jangan sampai seperti itu. Jadi kita urutkan sesuai dengan alur titah begitu. Oke.
Nih, percakapannya di sini ya. Kita sebelum ini kita lihat aksi ini dulu deh, praktik baik dulu. Sebentar. Oke, Mana bisa ya makhluk bernapas tapi tidak bernapas. ini adalah praktik baik yang saya lakukan dalam melakukan coaching untuk peserta didik, untuk murid saya. Bisa kita simak dulu Bapak Ibu bersama-sama seperti apa sih langkah-langkahnya, seperti itu ya. Ya udah, boleh. Suaranya terdengar nggak ya di laptop Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, nanya. Kalau ibu titik di mana gitu? Belum muncul, Bu Prima. Suaranya nggak muncul? Suaranya nggak muncul, videonya juga nggak muncul. Oh, belum ya? Iya, Coba saya stop share dulu ya, baru saya share ulang. oke siap. Sudah muncul videonya? Ya, sudah, Bu. Oke. Ya, sudah muncul. Suaranya nggak keluar ya. Suaranya kecil ya? Nggak adaan, Bu. Nggak ada, Bu. Oh, ada ya. Nggak, di saya ada suara ya. Gimana ya? Nggak kedengeran sama sekali. Nggak muncul suaranya, Bu. Ada ya? Nggak ada suaranya ya? Tidak ada, Bu Prima. Gimana ya? Kenapa kalau di device saya ada suaranya. Apa saya bisa share linknya ke Bu Nanik ya? Coba ya di. Boleh, Bu? Oke. Ya, link saya WA ke Bu Nanik ya. Baik, siap, Bu. Coba Bu, di Ibu ada nggak? Soalnya laptop saya ini memang speakernya itu. Iya, ya, kalau di share jadi nggak ada suaranya ya? Tadi kedengeran suaranya nggak ya, Bu Prima ya? Hmm, Kedengeran? hmm. Oke, saya mulai dari awal aja ya. Tapi nggak kedengeran sekarang, nggak kedengeran. Iya, barusan saya pause dulu. Saya mau Oh, cek kedengeran atau enggak. oh, tapi di Bu Nanik ada suaranya? Nggak kedengeran nggak keluar suaranya ya? Masih nggak ada suaranya.
Kenapa ya? Kenapa ya jadinya begitu ya? Di saya nggak kedengeran juga Bu Nani suaranya, berarti pas di share dia jadi nggak ada suaranya ya? Kenapa Bu? Kedengaran nggak suaranya saya share barusan? Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Di Heeh. saya ada ya? Iya, tadi juga di saya ada, tapi pas di share jadi nggak ada. Itu ya. Iya nih ya, nggak kelihatan ya. Iya, nggak bisa ya. Padahal tadi di saya ada suaranya. Mungkin di bawah Bu, di bawah itu kan ada setting. Nah, setting itu ada share sound, baru kedengaran semuanya. Coba sebentar. Tahu di linknya di share di itu aja ya? Ya, mungkin Bu bisa linknya di-share di chat Di ini, chat chat ya, room di aja. chat ya, chat room ya. Ya. Maaf ya Bapak Ibu terkendala teknis ini. Linknya saya share di chat room, Bapak Ibu bisa diamati terlebih dahulu ya, sebentar, 9 menit, 9 menit. Semangat, silakan. Silakan Bapak Ibu bisa membuka link yang kami share di chat Jun. Bapak Ibu bisa memperhatikan urutan langkah yang dilakukan oleh Ibu Prima kepada muridnya dalam melakukan tahapan coaching ini. Nggak ada suaranya juga ya ini. Ibu klik tidak ada suaranya, Bu. Di saya ada ya suaranya. Nggak ada ini, Bu. Mungkin nanti bisa di-share link YouTube-nya kali ya Bu Prima ya. Nanti bisa diamati oleh Bapak Ibu setelah kegiatan ini gitu. Bu Primanya kayaknya kemut deh. Iya Sebentar. Bu, boleh bentar Oke. saya lagi ambil handphone saya kebenaran mati juga. Oh iya. Kan videonya ada di handphone ya. Mm-mm. Tapi tadi kalau Bapak Ibu yang lainnya apakah semuanya nggak ada suaranya? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah link video yang Bu Prima share ini ada suaranya atau tidak? Kalau di saya ada suaranya, Tidak cuma ada Ibu, Tidak ada, Bu. tidak ada suara. oh Ada, ya. Bu, ada. Ada. Ada, Bu. Tapi Kalau saya suaranya ada. kurang jelas. Oh, kurang kenceng ya? Suaranya kurang Jelas. jelas, Ibu. Di saya jelas, Bu. Seperti Di saya nggak masuk, nggak ada suaranya. Oke, baik. Mungkin nanti bisa di-share ya Bu Prima ya link YouTube-nya Ya, untuk nanti saya share di grup WA. Bapak Ibu bisa mengamati bagaimana tahapan coaching yang dilakukan oleh Bu Prima terhadap muridnya. oke, baik. Kita cari aja berarti ya, cari video yang banyak beredar deh. Nggak apa-apa ya, bukan praktik baik saya. Jadinya biar kita bisa amati bareng tahapan-tahapannya gitu ya. Siap Ibu. Begini Bu Prima. Ya. Ibu Prima tadi pas share screen, untuk kirim video ada di pojok kiri bawah, ada share sound-nya, ada di checklist belum di checkbox-nya? Share sound ya? Share sound ada. Pas mau share video.
mau share screen. Di pojok kiri ada Bu, share sound namanya. Terlihat nggak tahu. Mana? 156. Iya, iya bener Pak, belum di checklist. Bener, bener. Coba, coba. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran Bu Prima? Ada, udah ada. Bicarakan. Tidak ada suaranya. Oke, saya besarkan kemarin Ibu perhatikan akhir-akhir ini sepertinya ya ada yang berbeda dengan wartawan. Iya, iya ya, benar ya. Iya, di pelajaran Ibu, ya khususnya di pelajaran IPA, Ibu nggak tahu sih di pelajaran lain. Beberapa kali pada saat pembelajaran berkelompok, wartawan selalu ketinggalan. Maksudnya kayak nggak ada teman-teman yang mau berkelompok dengan wartawan. Benar ya? Benar Bu. Benar kan? Oke, kenapa? Kenapa? Itu kayaknya ini sebelumnya karena saya jarang main, itu saya lebih sering main HP di kelas. Jadi kayaknya nggak ada teman-teman yang mau ngajak saya main gitu Bu. Dikira saya nggak butuh gitu. Nggak butuh HP dikiranya. Oke, jadi kayak nggak punya teman-teman yang lainnya. Dikiranya. Baik, berarti dari sini tujuan dari pembicaraan kita hari ini apa? Saya ingin ini Bu, mencari solusi Bu dari permasalahannya. Kenapa gitu saya nggak dapat teman di kelompok. Oke, baik. Oke, wartawan sehari-hari kalau di dalam kelas seperti apa kesehariannya? Ya, apa ya Bu? Kalau jam belajar ya belajar Bu. Iya. Kalau jam istirahat saya kadang makan, main HP. Lebih sering main HP gitu. Kalau main HP sama siapa? Sendiri, cuma kadang ada yang mau ngeliatin itu besok, ada Cuma kepo doang. ada yang ngeliatin gitu. Terus ada nggak temen atau yang lainnya gitu yang main HP sama kamu? Enggak. Nggak ada ya, jadi kamu main HP sendirian di pojokan itu kan ya, di tempat itu kamu itu. Iya. Kemudian kalau ke kantin atau kemana gitu kamu sukanya sama siapa? Sendirian? Kalau sendirian Selalu sendirian. lebih sering sih kayaknya, kalau dulu sering sama teman ke kelas, dulu kelas itu. Kalau sekarang kayaknya jarang. Jarang ya. Jarang ya. Apa makan sendirian kamu? Enggak ada teman. Karena nggak ada teman. Ada teman ya, mungkin karena kebanyakan HP tadi. Oh, kita main HP tadi, jadi kamu nggak gaul dengan teman-teman yang lainnya. Baik, wartawan, ada nggak hal yang kamu lakukan selama ini dengan kondisi seperti ini? Belum Bu, tapi rencananya ya mungkin ada mungkin. Oke, belum ya. Belum. Oke, tapi kamu nyaman nggak dengan situasi seperti ini? Ya nyaman Bu, tergantung. Kalau ada tugas yang butuh teman kamu ya saya nggak nyaman. Iya. Tapi kalau sampai tugas yang ditunjuk, saya nyaman aja ya. Tapi kan sekarang banyak mata pelajaran yang mengharuskan membuat kelompok ya, untuk berkelompok berarti kamu akan menemui ketidaknyamanan gitu kan. Nah, upaya apa yang kamu lakukan keluar dari situasi ini? Mungkin ini saya mungkin bakal simpan HP saya dan akan mencoba berbaur sama teman-teman. Berarti ya, nanti kamu akan simpan HP-nya. Kamu kalau di HP suka main apa? Coba nge-scroll aja yang selalu. Ya. Instagram. Oh, enggak ya. Instagram. Oh, punya Instagram atau ada Bu, cuma nge-scroll, nggak apa-apa. Oke. Kalau di rumah kesehariannya seperti apa nih? Sama ya, main HP juga. Ya. Oke, di rumah punya teman juga nggak? Iya, kadang sama temen juga mainnya. Oke, nah tapi kan kalau di rumah mah nggak membutuhkan, istilahnya nggak terlalu membutuhkan ya, seperti kayak di sekolah. Karena pada saat pembelajaran secara berkelompok, mau nggak mau kamu membutuhkan orang lain. Jadi ke depannya, kira-kira langkah seperti apa yang akan kamu ambil? Kampanye biar dapat kelompok. Ya seperti tadi Bu, saya ini pengen coba nyimpen HP gitu, udah berbaur. Bisa tapi semoga aja gitu ya. Oke, HP-nya disimpan kemudian berbaur. Kemudian
kamu kalau berbaur sama teman-teman kamu kan pasti ada di momen-momen tertentu akhirnya mengharuskan kamu bergaul dengan teman-teman kamu. Itu seperti apa sikap kamu saat bergaul dengan teman-teman yang lain? Saat pada kelompok itu, pada kelompok itu gimana ya, kayak gitu. Gimana? Kayak minta nemen, kayak minta nemenin gitu. Jadi minta kok gimana jadi pengemis gitu kalau minta jadi pengemis gitu ya, sampai harus minta di kelompok gitu ya. Itu perasaan kamu gimana? Ya rasa aneh, kenapa gini banget gitu ya tidak aja sih kayak apa kayak aneh gitu. Senang nggak situasi kayak gitu? Ya dibilang senang juga enggak, tapi dibilang nggak senang nggak sampai marah juga enggak. Tapi ada perasaan marah? Enggak sampai marah banget, cuma kayak aneh aja kayak freak gitu. Ngerasa freak gitu ya dengan diri kamu sendiri atau dengan lingkungan? Dua kayaknya. Jadi selama ini selain HP ada nggak hal lain yang membuat kamu akhirnya nggak kalau ada sikap teman kamu yang kamu nggak suka gitu sehingga akhirnya kalian tidak berbaur gitu, ada nggak? Itu kadang kalau ngomong kasar gitu teman-teman kamu iya menanggapi hal seperti itu gimana? Ya cuma udah kan karena ada itu jadi saya cuma diem doang. Udah pas teman kamu kasar kamu diem doang. Iya. Oke, berarti setelah ini komitmen apa yang akan kamu lakukan gitu untuk memperbaiki keadaan yang seperti ini? Saya pengen apa ya? Kalau masalah teman tadi yang sering ngomong kasar ya saya bisa apa Bu ya, itu kan hidup mereka jadi saya nggak bisa ngatur ya, cuman kalau dari saya sendiri ya tadi Bu tetap saya kalau misalnya nyimpen HP berbaur, kalau mereka ngomong kasar ya saya nggak bisa ikut juga Bu, nggak bisa berbaur dengan mereka. Iya, saya mau gimana lagi deh, kita ikut aja, tapi kalau ada yang hal buruk itu saya bisa jauh gitu. Jadi kamu tetap harus memfilter ya, kamu akan bergaul dengan teman-teman kamu, tapi kamu tetap memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, dari pembicaraan kita pada siang hari ini, dari awal berarti kalau ibu boleh ulas lagi kan, wartawan mengalami kesulitan berkelompok pada saat pembelajaran dan mengharuskan berkelompok, karena kan memang wartawan kayaknya anaknya suka sendiri ya, suka dengan kesendirian, kemana-mana suka sendiri, terus kebanyakan main HP gitu ya, jadinya kayak nggak butuh orang lain gitu kan pada saat main HP. Ternyata pada saat berkelompok hartawan membutuhkan orang lain ya kan, dan juga kadang-kadang ada teman yang berkata kasar, itu mungkin membuat hartawan tidak nyaman. Jadi di depannya hartawan tetap akan memfilter mana teman yang baik dan mana teman yang kurang baik, tapi akan mencoba berbaur dan HP-nya disimpan selama di sekolah minimal untuk tidak banyak-banyak main HP gitu ya. Siapa teman yang bisa kamu mintain tolong gitu untuk menjaga komitmen yang sudah kamu tentukan? Kayaknya itu si Ellen ya, karena dia tuh samping saya terusnya, dia tuh samping saya. Ya, itu lah kayak itu apa ya dia? Jadi nanti apa yang bisa Ellen lakukan buat kamu? Apa yang bisa Ellen lakukan buat kamu? Mungkin bantu saya ambil gitu, buat main gitu, main berbaur. Ngajakin kamu main berbaur gitu mungkin, atau mengingatkan saat kamu lupa keluarin HP lagi gitu kan. Bisa jadi Ellen mengingatkan juga pada saat kamu masih main HP lagi, ternyata lupa teman-teman udah pada main kemana gitu, kamu ketinggalan sendiri di kelas gitu kan karena saya fokusnya sama HP. Oke, baik, terima kasih kawan. Pembicaraan kita pada hari ini cukup. Nanti ibu akan pantau ke depannya bagaimana perkembangan kawan berkelompok dengan teman-temannya. Nanti berarti kapan kamu akan memulai rencana kamu tadi? Saya dari sini sebelum saya akan mencoba. Oke, jadi langsung ya, nanti kita langsung akan mencoba melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Baik, nanti seminggu ke depan akan dipantau dalam pembelajaran. Nanti apakah tidak ada perubahan, nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi untuk membicarakan hal ini. Semoga sudah ada sesuatu hal yang lebih baik ya. Oke, baik, terima kasih kawan. Ya, itu buat baik, stop share.
Baik, Bapak Ibu itu tadi suaranya. Jadi sebenarnya pas kemarin pas saya rekaman itu mic saya ternyata baterainya lowbat, makanya akhirnya suaranya jadi tidak terlalu jelas. Tapi esensinya dapat ya. Tadi terlihat tahapan-tahapan coachingnya, jadi dari menentukan tujuan, mengidentifikasi eh, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Baik, ternyata waktunya ternyata cuma sedikit ya. Kebablasan tadi ternyata ya. Baik, eh, sudah sampai di situ. Kemudian di akhir sebelumnya, oke, ada berlatih coaching. Bapak Ibu, saya akan share screen ya. Saya akan share screen seperti itu tadi. Nanti sebelum tanya jawab, sebelum sesi tanya jawab, kita berlatih dulu. Kita berlatih dulu. Oke, di sini ada kasus. Di sini ada kasus seorang murid datang kepada Anda, kepada ibu gurunya dengan keluhan bahwa ia tidak bisa mengikuti beberapa pelajaran dengan baik ketika diajar oleh guru-guru tertentu yang tidak sesuai dengan harapannya. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang guru? Mangga, siapa yang akan mencoba untuk mempraktekkan sebentar aja, berarti nggak usah panjang-panjang ya. Tadi kan kalau sama anak tadi terlalu panjang, mungkin ini bisa 5 menit aja mungkin eh, terlihat poin-poin langkah-langkah tirtanya dalam pelaksanaan coaching. Mangga volunteer siapa yang mau jadi sukarelawan untuk mencoba jadi coach dan mencoba jadi coachee berarti ya. Jadi satu ada yang praktek jadi gurunya, yang satu praktek jadi muridnya. Mangga silahkan. Ada Bu Iis nih, biar nggak ngantuk Bu Iis. Mau jadi coachee, mau jadi gurunya. Jadi apa aja. Siapa? Satu lagi yang mau jadi muridnya? Mangga. Bu Is, ini beliau guru penggerak ya, jadi pasti pengalamannya sudah banyak. Nanti kita bisa lihat bagaimana beliau mengcoaching muridnya. Mangga, siapa yang mau jadi muridnya? Bu Yayu. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau jadi muridnya. Ini udah ada coachingnya. Atau Bu Laila, Pak ini Pak Saroja, Pak Saroja. Siapa yang Sudah mau ada. jadi muridnya? Hanya jadi murid, Bapak Ibu cukup Murid jadi menjawab. ditanya-tanya aja gitu, iya. Coachnya sudah ada Bu Iis, tinggal Bapak Ibu jadi coachnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menjadi coachnya. Cukup menjawab pertanyaan dari Bu Iis. Saya aja boleh jadi muridnya? Boleh. Boleh, silakan Bu Aisri Rosmiati. Oh, luar biasa nih, ada senior matematik datang. Iya. Teteh kembali teh. Abi aja yang jadi coach ya. Punten ya teh. Nggak apa-apa, kita kan ini apa yang kita temui sehari-hari ya. Saya anggap saya sebagai murid yang saat itu mau belajar matematika. Tapi muridnya jangan terlalu pinter-pinter ya. Udah bisa ya, dimulai? Ibu Prima langsung ya. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan. Bu Iis dan Bu Teh, Teh Ai, apunten saya sebut nama aja nggak apa-apa ya? Yang lainnya Bapak Ibu mengamati ya, nanti merefleksi seperti apa. Oke, makasih silahkan Bu Saya Iis. izin menyebut memanggil namanya Neng Ai ya. Nggak usah. Ya udah terserah jantan kepameng punten punten agak kagok mohon maaf sama senior. Nggak apa-apa Bu Is. Ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Neng Ai nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini kemarin kayaknya Neng pernah cerita ya sama Ibu Teh katanya ingin bincang-bincang gitu ya. Katanya Neng ada sesuatu yang mau dibicarakan kaitan sama mengalami
apa kendala sama beberapa guru tertentu itu? Mangga coba Neng mau cerita gimana Neng? Iya Bu, begini saya waktu kelas 7 kan diajar sama sama Bapak B. Tapi sekarang saya ganti guru dengan Ibu A. Saya sekarang gak bisa mengikuti pelajarannya Bu. Padahal dulu saya nilai matematikanya bagus. Sekarang saya kok gak bisa ya Bu. Bicaranya saat menjelaskan terlalu cepat. Saya nggak masuk ke otak. Begitu Ibu katanya. Gitu. Harus Iya bagaimana Neng. ya Bu? Saya bingung biar dapat nilai seperti waktu kelas 7. Itu Bu, mohon Oh gitu. solusinya. Oh iya. Ya. Jadi Neng ini gimana harapannya setelah bicara sama ibu gitu ya, setelah ngobrol nanti sama ibu, Neng berharap dapat apa nih dari hasil bicara sama ibu nanti? Bisa mengikuti pelajaran, terus bisa dengan dengan guru yang baru, terus bisa mendapatkan nilai yang bagus dan saya bisa paham, bisa mengerti apa yang disampaikan. Sekarang saya tidak mengerti saat guru saya ini menyampaikan. Begitu Ibu. Oh Susah gitu mengerti. ya. Baik-baik ya Neng. Coba sekarang bisa bercerita gak sama ibu nih ya? Ketika misalkan sekarang dulu kelas 7 kan Neng bilang saya alhamdulillah paham gitu sama Pak Guru ini gitu ya. Itu. Nah, sekarang kalau misalkan Neng merasa dibandingkan dengan harapan Neng dulu waktu kelas 7. Nah, Neng tuh mengalami penurunan atau gimana tuh sekarang sedang ada di posisi berapa nih kalau misalkan Ibu kasih rentang 1 sampai 10 lah gitu ya. Nah, Neng tuh sekarang sedang ada di level berapa yang membuat Neng merasa aku harus naikin gitu. Coba Ibu mau tahu dulu nih. Saya sekarang kemarin baru mengikuti tes sumatif, Bu. Saya di bawah KKTP saya nilainya hanya 60, biasanya saya dapat 80. Begitu, Bu. Saya sedih. Gitu. Iya, iya, iya. Baik, berarti wajar sih ya, Neng ya. Biasanya kan 80 sekarang 60. Jadi perasaan Neng gitu tuh ya wajar gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan sudah berbicara dengan Ibu nih, harapannya sampai ke angka 80 lagi atau lebih ya? Iya. Iya, bisa bisa seperti dulu lagi, bisa mengerti matematika dengan baik lagi. Iya, iya. Baik. Nah, coba sekarang Neng bisa lihat ketika Pak Guru tersebut di dalam kelas bisa cerita ada sesuatu yang Neng rasa berbeda itu di hal apanya yang membuat Neng jadi merasa kok saya jadi nggak mengerti gitu. Penjelasannya nggak bisa dimengerti, Bu. Ngomongnya gimana ya, Bu? Jadi mungkin terlalu cepat kali ya, Bu ya. Cara menjelaskannya mungkin ya, Bu ya. Jadi saya kurang bisa menangkap begitu. Pernahkah Neng bertanya atau menyampaikan sama Pak Guru mungkin? Belum berani, Bu. Pernah bertanya atau menyampaikan Pak gitu, misalnya kesulitan Neng itu di apa gitu, suaranya atau penjelasannya gitu, Neng pernah? Hadir teh. Belum, Bu. Nggak berani. Oh, kenapa? Nggak beraninya kenapa tuh sayang? Karena kan baru bertemu, Bu, di kelas 8 ini baru 1 bulan ini. Jadi belum sedekat sama guru yang dulu. Waktu kelas 7. Oh gitu. Oke, berarti merasa karena belum dekat gitu Neng ya? Nah, dulu waktu sama guru yang dulu di 1 bulan ini Neng merasa langsung dekatkah atau gimana dulu? Proses juga sih Bu, kan kita dari SD proses juga lama tapi ya lama-lama gitu. juga bisa. Iya, gitu ya.
Baik, berarti dulu juga waktu kelas 7, Neng juga merasa nggak langsung klik mungkin ya. Itu perlu proses berarti tadi ya, baru Iya, 1 bulan sama Bapak yang iya Bu. sekarang ya. Itu. Iya Coba Bu. kalau misalkan Neng lihat sendiri, ketika sama Bapak gitu kan, merasa sekarang belum klik, belum dapat, apa yang bisa Neng lakukan gitu? Masih ada yang bisa Neng lakukan? Bisa untuk Bertanya ke tetap bisa teman, mengikuti? teman, bertanya ke teman yang nilainya lebih bagus Bu. Mhm. Ada yang bisa Iya ditanya, Bu. Neng. Ada. Tapi kan saya jadinya sedih. Saya biasanya ditanya temen, sekarang saya malah bertanya ke temen. Oh gitu. Oh gitu ya, Iya. ada perasaan. Biasanya saya suka ditanya gitu ya. Iya. Iya. Oke gitu. eh Neng, kalau misalkan perasaan sedih seperti itu, kan wajar juga sih ya. Maklum sih, Ibu juga. Dengan bertanya dengan teman tadi, dapat gak ini maksudnya dapat penjelasan yang lebih yang membuat Neng tadinya yang kurang paham jadi paham? Dapat sih Bu, tapi tidak seperti yang kalau dari guru Bu. Tapi Gitu. jadi Mhm. bisa mengerti sedikit. Mhm. Maunya sih dapat Mhm. langsung dari Bu Guru, Pak Oh, Guru. oh gitu. Oh Itu gitu Bu. ya. Nah, kalau misalkan eh ada rasa ketergantungan gak sih kalau misalkan dari Pak Guru, Bu Guru gitu? Kan Pak Guru, Bu Guru Neng ada yang lain atau misalkan sekarang kan Neng suka nonton YouTube gitu atau apa gitu Neng? Suka nonton nggak Neng? Jarang Bu. Oh jarang, jarang. Karena Jarang. Neng, Hampir tidak mm, sampai. kenapa? Neng jarang nonton YouTube itu nggak atau apa namanya? Karena merasa apa tuh? Cukup dari guru itu biasanya, sayang. Saya dari guru atau saya buka buku aja yang ada di perpustakaan, belajar Hmm. sendiri Bu, sama Nah, teman-teman saja. oh Iya. gitu. Nah, iya dari belajar sendiri itu Neng bisa dapat juga, mengerti. Bu, makanya saya pengen ganti guru. Pengen ganti guru, ya gitu. Kira-kira kalau Neng ganti guru lagi dengan guru yang mana? Yang dulu Bu, Oh, udah yang ke kelas dulu. 7. Mungkin gak itu? Coba Neng pikir mungkin gak kalau di kelas begitu? Katanya enggak Bu. Katanya enggak. Nah, itu. Tapi Enggak. kalau di luar Saya kelas sudah gimana? Kalau di luar kelas masih bisa nggak bertanya dengan guru yang sebelumnya, sayang? ya Ibu yang dulunya sibuk, jadi terkadang susah untuk ketemu. Hmm, dengan cara yang lain Mm-mm. pun sulit Ibu itu dihubungi gitu, diajak bicara. Nggak berani Bu, Ibu Oh, nggak berani. guru yang Gitu. dulunya sudah banyak siswa yang Oke. baru. Oh gitu. Coba sekarang Ibu mau tahu nih, kalau misalkan ini kan 1 bulan ya, sayang. Neng kan baru sama Bapak ini 1 bulan. Coba Iya. untuk ke depan, Neng kira-kira apa yang bisa dilakukan sama Neng untuk bisa mengejar kembali pada posisi yang Neng mau tuh? Apa aja yang bisa Neng lakukan? Saya kurang apa ya Bu? Hanya yang Mhm. tadi aja itu selama ini Apa? bertanya ke Coba. temen, Oke. bertanya belajar sendiri dari buku-buku lain, Hmm. atau saya belum berani bertanya ke gurunya Bu, belum bisa Oke. dekat karena Oke, saya baik. belum menyatu hatinya. Mhm. Iya. Iya, Ya, itu tadi berarti yang ya udah pasti bisa Neng lakukan ada 2 ya tadi kalau Ibu simak. Bertanya ke teman sama belajar sendiri membaca buku gitu kan? Ya, 2 hal itu. iya. Oke. Nah, Neng bisa coba lakukan dari kapan itu? Dari kapan mulai akan lebih intensif atau lebih mencoba berusaha lagi untuk 2 hal itu dulu aja? Sudah dilakukan Bu. Oh, sudah dilakukan. Tapi Iya, belum ada perubahan setelah gitu? setelah iya setelah sumatif pertama, Mm-mm. akhirnya materi baru saya begitu Bu, biar tidak Mm. dapat Mhm. nilai jelek lagi.
Oh, iya. Atau ada kemungkinan materinya lebih sulit gak dari yang sebelumnya, sayang? Sepertinya iya Bu, seperti itu. Gitu. Materinya lebih sulit Iya, gitu kan. Mungkin ada kemampuan Neng sebelumnya yang butuh Neng pelajari lagi itu. iya mungkin ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, ya berarti kalau demikian, kira-kira menurut Neng, kalau merasa materinya lebih sulit, butuh belajar lagi materi sebelumnya di rumah, di rumah gimana? Udah mencoba yang dilakukan? Apa sama aja dengan usaha yang dulu pernah dilakukan? Oh iya Bu, ya paling latihan soal aja Bu. Mhm. Itu Iya, udah pernah dicoba sebelumnya? sudah Bu. Kan saya memang sebetulnya suka matematika. Mm-mm. Kenapa nilai saya sekarang jelek? Karena saya kurang cocok sama gurunya. Sesuai dengan harapan saya waktu di kelas 7. Iya, jadi Iya, rasa jadi harus rasa itu bagaimana berarti saya itu mah ya Neng. belajar? Rasa kali ya. Iya. Rasa. Mm-mm. Tapi Neng yakin gak? Coba kan dulu kata Neng katanya kelas 7 juga butuh proses. Ya, itu. Ini baru 1 bulan. Oh iya, mungkin ke depannya bisa kali ya Bu saya. Ini. Iya, yakin dari berarti ini mah Saya butuh harus keyakinan. bagaimana ya Bu? Iya, kan 1 bulan tadi kata Neng ya. Ada 1 bulan. Coba coba sekarang ibaratnya Neng mau coba berapa lama ke depan nih untuk berusaha. Aku mau coba melakukan pendekatan gitu. Nanti Bu saya coba Belajar. melakukan pendekatan sama guru yang baru ya Bu ya. Iya. Saya coba. Iya. Bisa gimana tuh lewat apa namanya? Neng suka Ya, pernah mencoba sapa Pak gurunya? Sapa hanya gitu. sebatas menyapa, salam. Mhm. Mhm. Bu, tapi kalau curhatan nggak berani, Bu, curhat pelajaran nggak berani. Oh, belum berani. Iya. Iya. Neng bicara sama wali kelas, Neng? Sudah Boleh pernah? ya Bu ya, nanti ya deh Bu, nanti sama wali kelas ya curhat dah. Iya, iya gitu seperti itu ya. Jadi tadi coba Neng apa namanya? Dirunut lagi tadi kan yang Neng sudah bisa lakukan, berarti dilakukan lagi kan yang udah biasa baik, kebiasaan baik tadi Neng sudah biasa belajar dengan teman juga bisa kan ya. Terus belajar sendiri Neng masih lakukan, Neng juga masih di rumah juga masih latihan soal kan gitu. Ini tinggal satu aja perasaan ya. Karena Iya, perasaan sepertinya perasaan Neng itu masih bisa pasti itu. Ya, kan tadi katanya kelas 7 aja dulu butuh waktu ya gitu. iya. Lihat waktu yang kelas 7 gimana tuh tahapan Neng mendekati guru ya. Terus saya sayang ya. Nah, berarti kalau demikian Neng akan coba mulai dari sekarang ya. Nanti Ibu ada mau ini lagi, mau ketemu Ibu lagi untuk menceritakan kemajuannya? Iya, nanti mungkin ya Bu Mau ya. berapa lama ketemu Ibu lagi kira-kira? Neng punya target berapa lama mau ketemu Ibu cerita gimana hasilnya nih gitu. Bu. Ya? 1 minggu ya Bu ya. Oh, 1 minggu baik sayang ya. 1 minggu Iya. lagi berarti nanti ya kita berbicara lagi lihat apa yang terjadi setelah Iya. ini. Ya gitu ya sayang ya. Ibu makasih ya Bu ya sudah mendengarkan curhat saya. Iya sama-sama ya. Insya Allah sama-sama. Ibu doakan insya Allah Neng yang memang kelas 7 kan sudah punya pengalaman baik gitu. Itu bisa kita coba lihat lagi di kelas 8 ini sayang. Ya. Iya. Makasih Bu. Iya baik sayang ya. Sampai ketemu lagi seminggu kemudian. Ya. Iya, makasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, luar mohon maaf Bu biasa Prima nih. dan teman-teman. Luar biasa Bu Iis dan Bu Ai. Wah, Teh luar pun biasa. teh. Biasanya Teh Ai yang bilang saya Neng. Ibu, Terima kasih banyak Bu Iis terima dan Bu kasih Ai. banyak Bu. Terima kasih. Teman-teman boleh berikan aplaus Sama-sama. Mohon maaf ya Pak Bu. Luar biasa. Spontan. Ya, dan Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa.
Silakan Bu Prima, mungkin 20 menit lagi ya Baik, kegiatan pelatihan kita. baik, oke. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Iis dan Bu Ai. Luar biasa ya tadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Iis dan Bu Ai. Mohon sekarang Bapak Ibu, apakah ada yang mau merefleksi gitu dari video, termasuk tadi video yang saya contohkan juga boleh direfleksi dan video dan barusan praktek yang dilakukan oleh Bu Iis dan Bu Ai. Silahkan seperti apa? Ada masukannya atau ada tambahannya? Maka silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau berkomentar tentang praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Iis Erwina dan Ibu Aisri Rosmiati. Silakan Bapak Ibu yang mau mengungkapkan komentarnya. Kalau bagi saya luar biasa Bu Iis, mantap. Mantap Bu Iis, Bu Ai. Terima kasih. Bu Boleh Prima memberikan nih. boleh memberikan masukannya luar biasa untuk Bu Iis dan Bu Ai, improvisasinya langsung jadi ya. Kalau dari saya sih luar biasa sekali, alur ceritanya sudah dapat ya tadi tujuannya, di mana saat Bu Iis menanyakan harapannya apa gitu dari pembicaraan kita nanti, itu adalah tujuan, berarti sudah menyepakati tujuan, kemudian identifikasi dengan Bu Iis menggali kan bagaimana dulunya, kesehariannya, nah itu udah termasuk identifikasi. Kemudian rencana aksi, Bu Is menanyakan ke Bu Ai, apa rencananya ke depan, mau ngapain aja, seperti itu kan. Dan terakhir tanggung jawab, jadi ditanya, kapan akan memulai melakukan hal ini gitu. Kalau mungkin yang sedikit terlewat, siapa yang akan membantu ya. Tadi udah ada belum ya, siapa yang akan membantu dalam mengingatkan kamu gitu, mungkin bisa Iya, ditambahkan belum seperti terlewat ya Bu itu. Prim. Baik, kalau misalkan dalam alur cerita kan untuk menjaga komitmen ya, untuk Iya, menjaga betul. komitmen, jadi kita harus siapa nanti orang, bisa kita misalkan saya mau Bu Iis aja nanti yang mengingatkan boleh, atau saya nanti mau teman saya Bu, teman sebangku saya, eh, siapa yang bisa dia percaya untuk menjalankan komitmen tersebut. Terima kasih banyak Iya, Bu terima Bu Ai, kasih luar Bu biasa. Prim. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang mau memberikan Bapak Ibu atau yang mau memberikan memberikan refleksi komentar, atau silakan mau Bapak Ibu. nyoba praktek, mau coaching lagi boleh. Misalkan saya punya masalah nih di sekolah, pengen nyobain coaching, mangga silakan. Bu Yeni, Bu Yeni. Ada yang mau memberikan Ada refleksi suaranya sih, Cak. lagi? Silahkan, mangga. Nggak ada suaranya sih. Atau Bu Purnama, mau Bu Purnama lagi? Oh iya, Silakan. kemarin dikecilin, lupa. Bu Yeni mau coba praktek coaching, Bu Yeni? Aku mau buka WA kok sini. Ya, luar biasa ya Bu Prima ya. Jadi coaching bukan hanya bisa dilakukan kepada rekan sejawat, tapi juga bisa dilakukan kepada murid-murid kita ya. Selain mungkin segitiga restitusi, kita juga bisa melakukan teknik coaching ya kepada murid ini. Ya, benar sekali Bu Nanik. Jadi coaching ini simpel kok Bapak Ibu, nggak usah khawatir nanti urutannya nggak pas apa, kalau pas lagi praktek sama murid mah nggak usah terlalu harus begini harus begini. Kita praktekin aja dulu karena pasti di awal nggak akan sempurna, nggak apa-apa. Yang penting kita berani mencoba dulu. Nanti kurang-kurang kan coaching ini nggak harus sekali langsung selesai ya, nggak sekali coaching murid akan langsung berubah, nggak. Jadi kayak tadi Bu Is janjian seminggu lagi ya. Jadi nanti seminggu lagi dicari tindak lanjutnya. Apakah kemarin coaching pertama sudah berhasil? Jika yang pertama belum berhasil, nanti bisa dilakukan coaching selanjutnya gitu. Dan kadang murid ada yang merasa dia tidak bermasalah, ada. Terus kadang murid pas dia ditanya, kamu mau ngapain? Nggak tahu Bu, banyak yang jawab seperti itu. Makanya kuncinya kita sabar. Kuncinya kita sabar, kita gali sedikit demi sedikit. Kalau misalkan hari ini baru dapat satu rencana, nggak apa-apa, kita coba pantau dulu. Nanti minggu depan ketemu lagi ya. Nanti akan semakin tergali gitu. Jadi Bapak Ibu sabar, sabar ya.
Lebih kuncinya itu sih, kuncinya jangan jangan terburu-buru pengen ngasih tahu kamu gini 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 gitu. Karena nanti kita akan lihat perubahan dari anak itu sendiri karena rencana dia yang susun sendiri, dia akan belajar berkomitmen. Insya Allah ya, kalau yang sudah saya praktekkan sih ada seorang anak yang seperti itu juga dengan kasus dia kalau dalam tanda kutip mah di stigma oleh guru-guru yang lainnya dia tuh ada nakal, ada selengean gitu kan. Setelah di coaching ada perubahan gitu, ada perubahan dan setiap kita ketemu dia kita selalu ingatkan bagaimana komitmen kamu gitu dia akan selalu teringat gitu karena itu tercetus dari dirinya sendiri. Jadi dia akan lebih oh iya ini kan omongan saya sendiri gitu. Jadi ini rencana saya sendiri. Jadi dia akan lebih memahami daripada kita suruh dia gitu. Kamu jangan gini gini gini. Biasanya begitu kita nyuruh, anak langsung kabur. Kebanyakan seperti itu. Jadi pada akhirnya ya udah balik lagi seperti itu gitu. Baik. Nah, itu aja dari saya Bu Nanik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau merefleksikan tentang Pada tadi. Bapak Ibu yang mau refleksikan, saya persilakan. Atau mungkin mau mengajukan pertanyaan kepada Bu Prima, saya persilakan. Waktu kita masih 13 menit lagi. Dan saya ingatkan Forum Komunikasi MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor milik bersama. Jadi yang akan menjadi narasumber selanjutnya adalah Bapak Ibu guru semuanya. Silakan Bapak Ibu guru semuanya mengisi Google Form dan mengisi kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi narasumber dan ingin membawakannya materi apa ya Bu Iis ya. Bu Iis mungkin selanjutnya bisa jadi narasumber di forum MGMP ini termasuk Bapak Ibu yang lain. Silakan mengisi Google Formnya menyatakan kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi narasumber dan materi yang ingin dibawakan apa. Dan seperti yang saya ungkapkan di awal, kita pelaksanaan untuk secara daring ini hanya 1 bulan sekali. Jadi pelatihan untuk di forum hanya 1 bulan sekali. Selebihnya kami serahkan kepada pengurus MGMP masing-masing wilayah untuk melaksanakan MGMP di masing-masing wilayah sesuai mata pelajarannya masing-masing. Silakan Bapak Ibu mungkin yang mau mengajukan pertanyaan kepada Ibu Prima. Semangat ya Bapak Ibu ya. Walau hari sudah semakin sore, kita harus tetap semangat. Semangat untuk memajukan pendidikan di sekolah masing-masing, pendidikan di kabupaten kita dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Izin Ibu. Baik, silakan Bapak. Baik, mohon izin Ibu. Kami silakan Pak Usman. Sudah terdengar ya, mohon izin. Sudah Pak Usman. Baik, di sekolah kami ada satu siswa, memang dia hobinya main futsal ya, olahraga ya. Pada saat dia masuk ke kelas, memang masuk, tapi memang fokusnya agak kurang gitu. Terus sudah di coaching berkali-kali, tapi tetap hasilnya belum memuaskan. Nah, kita sebagai guru untuk memberikan penilaian nanti di rapotnya seperti apa? Mohon izin. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Usman. Mau langsung dijawab Bu Nanik atau langsung aja ya sekalian ya? Langsung aja Bu, ya. Oke, baik Pak Usman. Tadi seperti yang Bapak ceritakan bahwa ada anak, dia sukanya main bola ya, sukanya sepak bola. Jadi kalau di kelas kurang konsentrasi. Sudah di coaching ya Pak Usman ya? Sudah. Sudah dilakukan coaching berkali-kali tapi tidak ada perubahan. Tadi Pak Usman juga menceritakan bahwa di sekolahnya sudah dilakukan asesmen diagnostik kan ya? Ya, betul di awal tahun. Ya, betul. Makanya mungkin memang anak tersebut kecenderungan dia minatnya pada olahraga gitu ya. Mungkin anak tersebut sudah dites kali kinestetis, jadi dia lebih suka dengan hal-hal yang berbau bergerak, yang apa ya, kegiatan aktivitas yang dengan gerakan tubuh dia gitu. Jadi kalau misalkan kita mau paksakan dia untuk belajar di dalam kelas, mendengarkan atau melihat gitu kan, anak kinestetis rata-rata tidak akan suka gitu dengan hal seperti itu. Mungkin nanti bisa dicek lagi gaya belajarnya dia, Pak Usman, apakah memang anak tersebut kinestetis atau bukan, karena dia kan fokusnya main bola mulu ya, nanti bisa dipertimbangkan dengan
model pembelajarannya gitu untuk anak tersebut. Berarti kalau kita mau bikin diferensiasi memang anak ini spesial gitu kan, harus dibedakan gitu di dalam kelasnya seperti itu. Mungkin bisa dicoba dulu sebelum sebelum nanti rapotnya gimana ya gitu kan. Kalau udah rapot sebenarnya nanti udah akan beda lagi kan ya, setiap anak yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda nanti hasil rubriknya, nilainya juga kan imbasnya ke sananya pasti akan berbeda gitu. Coba itu sih Pak Usman, kalau saran dari saya bisa dicek dulu tentang gaya belajar anak tersebut Pak Usman. Nanti bisa dimodifikasi di model pembelajaran untuk anak tersebut. Baik Ibu, terima kasih sarannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Pak Usman atas pertanyaan yang luar biasanya. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Prima. Satu pertanyaan terakhir di kegiatan pelatihan kita pada hari ini tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Satu orang penanya lagi, Bapak Ibu saya persilakan. Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Biasa nih guru matematika bisa ngitung. Ya, saya hitung sampai 5 Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kalau tidak, kegiatan akan kita akhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, Bu Prima. Mungkin ada closing statement, pertanyaan penutup dari Bu Prima untuk kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Nani. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktunya pada sore hari ini. Kita sedikit tarik benang ya dari coaching yang berpihak pada murid hari ini yang kita lakukan, bahwa salah satu langkah yang bisa kita lakukan di awal tadi untuk menjawab bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk murid-murid kita tadi, salah satunya kita bisa menerapkan coaching, karena dengan coaching diharapkan kita bisa menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya untuk bisa memperbaiki lakunya sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan pendidikan kita. Itu saja pernyataan terakhir dari saya. Semoga Bapak Ibu bersemangat ya. Kira-kira Bapak Ibu akan mempraktekkan nggak nih coaching di sekolahnya? Dipraktekkan ya Bapak Ibu ya, kepada rekan sejawat dan kepada muridnya. Ya. Dicoba ya Bapak Ibu ya, dicoba ya. Nanti kita sharing gantian Bapak Ibu yang bercerita di sini gitu. Bagaimana sih gitu setelah mempraktekkan coaching di sekolah ini, apakah akan lebih nyaman gitu, lebih nyaman dengan murid-muridnya gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak pusing karena darah tinggi tiap pagi ngomelin anak gitu kan, dikit-dikit lihat anak marah lagi. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak, semoga kita semua bisa mempraktekkan coaching sebagai salah satu solusinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan sikap dan perbuatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Prima Anugraheni MPD atas pemaparan materinya yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhir materi dari Ibu Prima, maka berakhir kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Besok adalah pelatihan yang keempat, kita akan bahas model-model pembelajaran. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu dapat menjadi narasumber di kegiatan pelatihan ini. Silakan Bapak Ibu mengisi Google Form, kami berharap sekali Bapak Ibu semua dapat menjadi narasumber. Karena forum MGMP ini dari kita untuk kita. Jadi Bapak Ibu silahkan membagikan praktik baik yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Saya Nanik Desimiati MPD, Sekretaris Forum MGMP SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelatihan pada hari ini. Ya. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu, nanti saya nitip link untuk diisi ya di grup WA sebagai bahan refleksi. Siap, Ibu. Terima kasih Siap, banyak, Prima. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kegiatan Zoom saya akhiri ya, Bapak Ibu. Saya Foto akan dulu close kali. kegiatan materi. Foto Oh dulu, iya, Bu Nani, boleh. foto Betul, dulu. betul. Kita ya. ada foto bersama dulu Foto sebentar. bersama dulu ya, betul. Udah lama ya kita nggak ada pelatihan, jadi lupa nih ada foto bersama. Bentar. Silakan Bapak Ibu untuk on cam. Kita akan mengadakan sesi foto bersama.
Ini luar biasa ya, yang daftar sebetulnya 350 lebih. Ini Hebat ya. mungkin ya yang hadir 115 ya. Karena kita juga pelatihan sekarang cuma sebulan sekali, Pak. Semuanya kami serahkan kembali ke wilayah untuk mengadakan pelatihan rutin masing-masing di wilayahnya. Oke, Bapak Ibu, saya hitung sampai 3. Slide ke 1, 1, 2, 3. Saya lanjutkan Bapak Ibu ke slide kedua. Saya share dulu. Slide kedua ya Bapak Ibu ya. Siap-siap Bapak Ibu yang di slide kedua. Dibuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama di slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Ibu yang berada di slide ketiga. Silakan dibuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide ketiga. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Slide ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berada di slide keempat, saya persilakan untuk membuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide keempat. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Dan terakhir, Bapak Ibu yang berada di slide kelima, silakan dibuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide kelima. Ayo Bapak Ibu yang di slide kelima, silakan dibuka kameranya. Ini masih banyak yang belum buka kameranya. Bapak Ibu yang di slide kelima. Oke Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa besok di hari pelatihan terakhir tentang model-model pembelajaran. Jangan lupa kami tunggu partisipasi Bapak Ibu untuk menjadi narasumber. Mohon diisi ya Google Form-nya Bapak Ibu dengan bersedia menjadi narasumber dan materi yang ingin dibawakan apa. Karena Forum MGMP dari kita untuk kita sama-sama memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ya. Oh, ada Bu Ema Nikmah aja dari sekolah.